Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat moderasi dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada seri yang ketiga, serial ngaji kebangsaan, kerjasama antara Rumah Moderasi Beragama yang Cirebon, Jalan Astoria, Aman Indonesia, dan UPI. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber pada kesempatan siang kali ini. Beliau yang sama-sama kita hormati, Mbak Ruby Khalifah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat bergabung pada acara Ramadan. Salam, Mbak. Iya, sama-sama. Semoga tetap sehat ya. Ya, saya Dewi Fajrin akan memandu Mbak Ruby selama 1 jam ke depan untuk kita berbincang dalam acara Talk Show Ramadan Salam, Ngaji Kebangsaan Perspektif Islam Rahmatan lil Alamin. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah jihad kebangsaan untuk perdamaian dan kesatuan, kesatuan Indonesia yang beragam tentunya. Jadi acara ini merujuk pada salah satu tradisi pesantren, Mbak, yaitu pasaran ya. Kalau di pesantren Indonesia itu ada istilah pasaran. Pasaran itu ngaji kitab yang dihatamkan dalam waktu 1 bulan Ramadan ini. Kebetulan kitab yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Kitab Nabiyur Rahmah, karya dari Bapak Dr. Kiai Haji Fakihudin Abdul Qadir. Beliau adalah salah satu dosen di kita di YIN Sektor Cirebon dan merupakan Direktur Rumah Moderasi Beragama YIN Sektor Cirebon. Baik, salah satu bentuk konkret dari visi Islam Rahmatan lil Alamin itu adalah interaksi sosial yang inklusif dengan berbagai kelompok yang berbeda, baik itu ras, suku, gender, bahkan agama. Dan ini merupakan salah satu manifestasi daripada Piagam Madinah yang merupakan salah satu praktik konsensus sosial inklusif pertama yang langsung dan didakwahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sedikit akan kita ulas mengenai kitab Nabiyur Rahmah dari bab keempat ini, yaitu ada salah satu hadis yang terdapat dalam bab tentang keadilan dan bagaimana Rasulullah sebagai seorang nabi yang senantiasa menebarkan kebaikan dan kemudian mencegah kezaliman. Jadi ada salah satu hadis dalam kitab Nabiyur Rahmah yang disitir, yaitu tentang ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari tiada satupun yang dapat melindungi kecuali Allah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, ketiga orang yang kesadarannya terpaut pada kemakmuran masjid, keempat 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang kelima laki-laki yang enggan menerima ajakan seorang wanita yang memiliki kekuasaan karena takut kepada Allah, keenam seorang yang bersedekah tanpa diketahui orang lain, dan yang ketujuh adalah orang yang senantiasa berzikir di keheningan atau sendiri. Hadis ini sesungguhnya menekankan visi misi Islam sebagai agama yang adil dan menebarkan rahmat bagi semesta alam, yang menghindari kerusakan diakibatkan perlakuan tidak adil. Pemimpin yang adil, kita ketahui, adalah pemimpin yang mampu mengakomodir berbagai keragaman dari warganya, tidak memandang golongan, partai, ras, suku, bangsa, gender, bahasa, bahkan agama. Tadi hadis yang selanjutnya membahas tentang persaudaraan sama muslim, yang ditegaskan Nabi bahwa sesama muslim dilarang saling mengecewakan, menjelekkan, mengkafirkan, bahkan saling menumpahkan darah. Jadi hadis yang kedua ini secara eksplisit menentang berbagai bentuk radikalisme, ekstremisme, bahkan yang berujung pada terorisme. Itu sekelumit tentang 2 hadis dalam bab ini, Mbak Ruby. Jadi kurang lebih kita akan mengelaborasi 3 kata kunci ya. Kita dapat 3 kata kunci. Yang pertama adalah jihad, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah persaudaraan. Yang dapat 3 keyword ini yang akan kita elaborasi. Jadi mungkin pertanyaan pertama ini Pak, langsung saja Mbak ya. Jadi mungkin Mbak itu bisa mengelaborasi bagaimana sih seharusnya kita memaknai jihad kebangsaan dalam melindungi kepentingan segenap warga bangsa secara inklusif, tanpa membedakan ras, suku, bahasa, gender, dan agama. Baik, langsung saja Mbak, silakan, kita akan mengawali dari pertanyaan pertama tadi. Silakan Mbak Ruby. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga dalam kondisi yang sehat semuanya.
dan tentu ini sebuah inisiatif yang sangat positif untuk membangun kesadaran kita tentang pentingnya memaknai kembali wacana kebangsaan. Dan saya rasa bukan hanya memaknai saja, tetapi tentu mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi sangat penting. Izinkan saya disclaimer dulu bahwa saya bukan ahli bidang keagamaan, tetapi saya praktisi pembangunan perdamaian yang telah bekerja hampir 15 tahun membangun masyarakat akar rumput untuk bisa menciptakan sistem pencegahan konflik dan juga bekerja dengan berbagai kelompok lintas agama untuk membangun dialog. Dan dalam 5 tahun terakhir ini saya bekerja untuk memastikan bahwa fenomena global yang juga dialami oleh Indonesia terkait dengan terorisme, penyebaran hate speech dan sebagainya menjadi bagian yang penting untuk dibincang karena juga berdampak secara serius kepada perempuan dan anak-anak. Nah, ini merupakan topik yang sangat besar buat saya karena biasanya saya bekerja secara mikro, bekerja langsung di masyarakat. Tapi izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk merefleksikan pekerjaan saya dalam bentuk konsep yang memang sudah ada di dalam konstitusi negara kita. Bicara tentang jihad kebangsaan, saya rasa yang paling konkret perlu kita pahami bersama bahwa setelah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama dalam konteks peperangan membela kemerdekaan kita, tidak ada lagi seruan-seruan jihad yang mengarah kepada upaya peperangan. Saya rasa semua orang bersepakat bahwa saat ini dan setelah Indonesia merdeka, jihad beralih kepada bagaimana mengisi kemerdekaan. Itu yang paling penting menurut saya. Kalau kita lihat di pembukaan konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa tujuan berbangsa kita yang penting untuk kita sendiri sebagai warga negara juga turut mendukungnya. Yang pertama, memajukan kesejahteraan umum. Saya rasa itu menjadi bagian dari jihad kebangsaan yang perlu untuk dipenuhi negara sebagai duty bearer untuk benar-benar memenuhi hak-hak warga negaranya terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan strategis mereka, pengembangan diri, dan juga tentu saja menjamin hak asasi manusia yang telah dijanjikan pemenuhannya di dalam pasal 28 dan pasal yang lainnya. Nah, dalam konteks ini tentu kita tidak lupa bahwa pemenuhan kesejahteraan juga perlu melihat konteks diversitas yang ada di Indonesia. Jadi penting untuk melihat dengan kacamata interseksional bahwa kesejahteraan tidak bisa dimaknai umum, tetap harus diperhatikan kebutuhan setiap kelompok yang ada di Indonesia, terutama tentu ada perempuan, anak-anak, anak muda, dan juga kelompok minoritas, kelompok genders yang juga berbeda. Nah, penting itu untuk didengarkan oleh negara karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua yang tak kalah pentingnya, saya rasa bicara tentang jihad kebangsaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya rasa ini menjadi pondasi yang sangat penting. Selain kalau dalam konteks keislaman kita semua tentu paham bahwa kenapa ayat pertama turun adalah Iqra, dan itu membaca tentu bukan membaca secara literal saja, tetapi membaca
secara konteks dan juga membaca dengan kekritisan penuh. Nah, dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa ini, saya rasa penting negara menjamin agar institusi pendidikan kita terlepas dari institusi pendidikan kita tidak hanya yang langsung berada di Kementerian Pendidikan ataupun agama, tetapi tentu yang dikelola oleh sektor swasta ataupun yayasan penting sekali untuk memastikan bahwa budaya toleransi diajarkan di sekolah-sekolah dan komitmen sekolah untuk anti bullying dan menjaga agar tidak terjadi kekerasan seksual perlu sekali diwujudkan ya, karena saya rasa ini merupakan pemenuhan dari HAM bagi setiap anak memiliki hak untuk mereka berkembang, bertumbuh kembang secara sehat dan juga memiliki pendidikan yang saya rasa harus bebas intoleransi, bebas bullying dan bebas kekerasan seksual. Yang terakhir saya ingin menggarisbawahi bahwa jihad kita setelah kemerdekaan tentu melaksanakan ketertiban dunia dan itu terkait dengan komitmen negara dan bangsa Indonesia terkait dengan penciptaan perdamaian. Nah, dalam konteks ini sebagai warga negara tentu saja saya meyakini bahwa membumikan budaya perdamaian sangat penting. Salah satu yang paling nyata saya rasa di masyarakat kita harus kita terima bahwa Indonesia memang beragam dan beragam itu merupakan sebuah kekuatan ya bangsa Indonesia yang harus dirawat dan dijaga betul agar kekuatan ini menjadi energi yang positif untuk bukan hanya generasi sekarang tapi juga generasi masa depan. Ruang-ruang perjumpaan terhadap yang berbeda menurut saya penting sekali lagi untuk dipraktekkan dan difasilitasi. Terlihat begitu mudah kita bicara tentang penerimaan perbedaan, tetapi sesungguhnya itu sesuatu yang tidak gampang karena kita harus benar-benar dari dalam hati menyatakan bahwa orang lain berbeda dan berbeda itu bagian dari kehidupan kita yang perlu dirawat. Karena dengan perbedaan itu maka kita akan belajar untuk memahami sedetil mungkin kelompok-kelompok yang berbeda dan karakter-karakter yang berbeda di sekeliling kita, termasuk juga upaya kita untuk melindungi minoritas tanpa adanya pengakuan bahwa perbedaan itu sesuatu yang sunatullah, sesuatu yang harus dijamin, maka nggak mungkin sebuah perlindungan terhadap kelompok minoritas itu akan berjalan. Sederhananya seperti itu ya, sehingga bagian terpenting dari jihad kebangsaan dari yang saya sampaikan tadi tentu penting perlindungan HAM perempuan dan anak di Indonesia perlu dipastikan itu tidak hanya dijamin oleh konstitusi kita, tapi juga perlu dipraktekkan betul agar semua orang yang selama ini berpotensi termarginalisasi karena gendernya atau karena identitas tertentu itu benar-benar merasa bisa hidup nyaman di Indonesia. Baik. Luar biasa Mbak pemaparannya ini sebagai istilahnya sebagai prolog ya di awal perjumpaan kita kali ini. Kita akan lebih berbincang mendalam lagi, namun sebelumnya sengaja tadi tidak saya perkenalkan lebih dahulu. Tadi memperkenalkan sendiri agar takutnya saya salah nyebut, soalnya ini luar biasa sekali kalau saya baca CV Mbak ini. Jadi Mbak Ruby ini ternyata sama-sama alumni PMI dengan saya sama Mbak, saya di Komisariat Ciputat dulu. Oh ya, wah senang sekali. Iya, kemudian Mbak Ruby ini lebih banyak aktif di hubungan internasional tentang perdamaian perempuan ya, aktif dalam terhadap perdamaian PBB dan ASEAN, mendirikan sekolah perempuan se Indonesia, dan sekarang Mbak Ruby ini menerima mandat sebagai Direktur Aman internasional berbasis di Bangkok yang didirikan oleh Ali Asgar. Aman itu adalah the Asia Muslim
kelompok apa namanya yang bergerak di bidang soal perempuan, perdamaian, ekstremisme, radikalisme, dan penggagas. Ini bahkan menjadi bahan peran presiden tentang penanggulangan ekstremisme. Luar biasa, alhamdulillah di awal perjumpaan ini. Selanjutnya Mbak, kita akan lebih mengelaborasi bagaimana sih selanjutnya seharusnya visi kebangsaan ini ditegaskan oleh konstitusi, dan menurut pandangan Mbak, bagaimana mewujudkannya secara konkret dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan Mbak Ruby. Baik. Indonesia mengalami sebuah kemajuan yang luar biasa. Salah satu apresiasi dari dunia adalah bahwa Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen tahun 2000, itu merupakan salah satu bentuk konstitusi yang sangat lengkap di mana mengadopsi pemenuhan HAM ya. Nah, misalnya kalau kita lihat itu ada di pasal 28 itu cukup jelas banget ya bagaimana negara mengekspresikan bentuk perlindungan kepada warga negara. Nah, sayangnya tidak semua komitmen negara yang sudah eksplisit komitmennya ditaruh di Undang-Undang Dasar itu dipenuhi gitu ya. Karena tentu ada banyak faktor-faktor yang membuat ini gagal, tidak bisa 100% dipenuhi, khususnya dalam konteks tertentu yang berhubungan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, itu yang paling sulit ya untuk dijalankan. Ada beberapa hal yang menurut saya mestinya itu bisa dijaga dan bisa betul-betul diimplementasikan dalam konteks negara demokrasi Indonesia. Yang pertama memang semua komitmen yang ada di dalam undang-undang, tanpa adanya kepemimpinan yang sangat terbuka baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, itu hampir tidak mungkin bisa menjalankan mandat dari konstitusi itu sendiri. Maka dari itu memilih pemimpin yang terbuka, yang amanah kepada rakyat adalah tugas kita ya sebagai warga negara gitu. Memastikan bahwa orang yang kita pilih adalah benar-benar orang yang terbaik untuk bisa menjalankan mandat konstitusi. Nah, kalau kita sudah punya komitmen itu, maka insya Allah nggak mempan dengan money politik gitu ya. Karena money politik itu benar-benar menghancurkan masa depan Indonesia ya, hanya dengan uang 50.000 atau 100.000. Kemudian kita menggadaikan masa depan kita kepada orang yang mungkin kurang baik gitu. Maka di dalam konteks ini saya benar-benar menyeru kepada masyarakat penting untuk memilih pemimpin yang baik. Nah, dalam konteks ini maka disinilah people politik itu sangat berpengaruh ya. Dan nggak perlu ragu karena pemimpin yang baik itu akan menghantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik ya. Pemenuhan di pembukaan Undang-Undang Dasar itu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan menciptakan perdamaian. Itu hal yang sangat penting untuk dijalankan. Jadi yang pertama mesti memang harus ada pemimpin yang kuat gitu ya, yang memiliki perspektif inklusif dan memiliki komitmen betul kepada Undang-Undang Dasar dan sejumlah peraturan-peraturan yang lain, tidak menggunakan landasan yang di luar dari konstitusi gitu ya. Meskipun ada pertanyaan-pertanyaan menjebak, apakah harus menggunakan Al-Quran? Ya, Al-Quran itu penting, tapi bukan konstitusi gitu ya. Karena di dalam Al-Quran itu nilai-nilai kebaikan dan universal banyak, tetapi tidak secara praktikal bisa dijalankan karena memang bahasanya berbeda ya dengan bahasa hukum.
Nah, kemudian yang kedua, tentu saja penegakan hukum itu penting banget. Di dalam konteks penegakan hukum ini, menurut saya memang perlu tidak hanya sistemnya, tapi juga orang-orang atau aktor-aktor yang dalam penegakan hukum memang sangat berpengaruh dalam hal kita menciptakan visi kebangsaan kita ini. Tanpa itu, saya rasa kita nggak mungkin ya melakukan itu. Dan yang lain tentu peran dan partisipasi masyarakat sangatlah penting. Maka dari itu masyarakat memang nggak boleh apatis dan nggak boleh pasif dalam konteks kita bersama-sama mencapai visi kebangsaan kita. Mengapa? Karena ruang yang diberikan oleh sistem demokrasi ini luas sekali. Dan hanya di dalam konteks sistem demokrasi lah partisipasi masyarakat itu diakui keberadaannya. Dan mengapa penting masyarakat berpartisipasi? Karena masyarakat yang paling paham tentang kebutuhannya dan penting untuk disuarakan dalam mekanisme demokrasi. Nah, saya merasa Indonesia sudah memiliki mekanisme demokrasi yang sangat baik. Ya, konstitusinya juga sudah baik, ada banyak peraturan-peraturan yang sudah baik, tetapi memang masih ada gap dalam konteks di penegakan hukum yang kadang-kadang kalau bersinggungan dengan persoalan agama ini agak sedikit longgar ya, atau agak baper ya penegakan hukumnya. Sehingga perlu betul membaca konstitusi dan perlu betul memahami konstitusi agar tidak menafsirkan sembarangan, karena kalau ditafsirkan sembarangan maka penegakan hukumnya pasti akan salah. Misalnya nih, sekarang ini di Twitter lagi komplain terkait dengan bunyi toa karena mengganggu orang tidur gitu ya. Nah, mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia ngerasa bahwa lah itu kan syiar agama, perlu loh bangunin orang, perlu loh azan kencang-kencang dan sebagainya. Tapi dalam konteks kita bicara keadilan dengan orang lain, nggak boleh juga dong, kita harus mendengarkan bahwa ada orang yang berbeda pandangan dan merasa memang bunyi toa yang terlalu keras itu mengganggu kenyamanan beberapa orang. Nah, kalau aparat keamanan penegak hukum tidak betul-betul memahami ini sebagai bentuk komplain yang tidak sedang menodai agama, tapi sedang mencari keadilan ya buat sebagian masyarakat yang hidupnya di sekitar masjid yang agak arogan gitu ya, menggunakan agama untuk membunyikan toa sekeras-kerasnya. Nah, yang seperti ini memang harus disikapi dengan cara yang sangat baik dan jangan sampai abuse gitu ya, melakukan kekerasan ataupun kemudian menggunakan dalil yang salah dalam konteks ini ya. Dalil maksudnya menggunakan pasal yang salah untuk accuse atau menuduh seseorang sedang melakukan penodaan agama gitu. Oke, luar biasa. Mungkin inilah yang disebut dengan visi jihad kebangsaan gitu ya, yang mana harus mengedepankan bukan mengedepankan, artinya harus bisa menyesuaikan mana yang disebut teks, mana yang disebut konteks ya. Seperti kasus toa yang sebetulnya udah lama Mbak, dulu juga ada pernah bahasa ini kan, bahwa yang ngaji di masjid itu yang pakai kaset itu kan polusi gitu kan, polusi. Oh iya betul, pakai kaset lagi, udah gitu diputernya lama berjam-jam. Nah itu dulu berjam-jam gitu kan, yang ngajinya bukan live orang gitu, malah nyetel kaset itu jadi kata beberapa tokoh itu disebut polusi, tapi kan ya itulah kadang-kadang orang itu baper gitu menyikapinya ya, menyampurkan antara agama dengan hukum itu terlalu baper gitu loh. Iya. Kalau saya pernah ke kafe itu pernah baca when life gives you lemon, seldom and buy some wine gitu kan. Itu kan konteks teksnya itu kan nyuruh mabuk ya, tapi kan pada dasarnya konteksnya itu kita bagaimana cara seni menikmati hidup gitu ya. Kurang lebih seperti itu baru. Nah kalau tadi kita berbicara visi nih, menurut Mbak itu bagaimana mengaplikasikan, ini tentang mengaplikasikan ya, mengaplikasikan nilai-nilai keadilan dan jihad dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama jika kita melihat belakangan ini muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan jihad gitu ya, berlabel jihad,
namun menebar kebencian, gitu kan, baik karena ras, suku maupun agama. Silakan Mbak Robi. Nah, saya rasa kalau apa namanya kita membaca buku maupun membaca teks-teks di dalam Islam, menurut saya bukan ahli, saya juga belajar sedikit ya, bahwa jihad tidak boleh dimaknai sempit. Sebagian dari masyarakat kita yang memaknai jihad sama dengan perang, tentu mereka saya rasa perlu membaca lebih banyak lagi ya buku-buku dan referensi, dan perlu berguru kepada guru yang benar dan jelas sanadnya. Karena kalau tidak, maka referensinya hanya membaca yang jihad itu sama dengan perang. Saya ingin memberikan ilustrasi sedikit terkait dengan mengapa bahayanya kita menyempitkan makna jihad itu sendiri, jika memang terminologi jihad itu pengen tetap dipakai gitu ya. Yang pertama, coba kita bayangkan ya kasus, nggak usah jauh-jauh, yang kasus bom Makassar saja ya. Di mana dua orang suami istri terlibat dalam aksi teror tersebut ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian yang sedang menyaksikan acara ini tentu akan membayangkan begitu bom meledak, tentu di sana ada yang tersakiti, ada yang luka-luka, ada yang meninggal ya, ada yang kemudian tidak sempurna lagi bagian tubuhnya, dan membayangkan dia harus menghadapi dunia barunya dengan disabilitas yang dia alami gitu ya. Tidak berhenti di sana, ada juga banyak kasus perceraian pasca bom itu karena relasi berubah dan sebagainya. Kehilangan pekerjaan tentu menjadi bagian yang tak terelakkan sebagai dampak dari kasus teror. Sehingga saya ingin katakan bahwa orang yang percaya bahwa jihad perang, Anda harus siap dengan bahwa Anda bertindak tidak adil kepada banyak orang. Dan Anda mungkin tidak berpikir, karena Anda hanya memikirkan surga buat Anda sendiri, itu pun kalau dapat. Dan saya yakin betul Tuhan tidak akan ngasih, karena membunuh tidak menjadi rekomendasi di dalam agama apapun gitu ya. Sehingga dampak yang begitu banyak dan menyakiti kehidupan ini menurut saya itu benar-benar melanggar keadilan. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak hidup dan mereka berhak untuk hidup sesuai dengan apa yang mereka yakini, rasa aman dari ancaman teror dan sebagainya. Dan juga saya rasa setiap orang berhak untuk dijamin dia memiliki pekerjaan dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi, kita memaknai jihad dengan salah, maka ada banyak hak orang lain yang kita langgar secara semena-mena. Bagaimana menurunkannya? Menurut saya sederhana sebenarnya. Terima perbedaan itu sebagai bagian dari sunatullah. Ingat bahwa ini simpel banget rumusnya, bahwa kita memikirkan keadilan buat kita, orang lain juga memikirkan keadilan. Bahwa kita tidak hidup di bumi ini sendiri, tetapi kita berbagi dengan orang lain yang berbeda agama, suku, maupun jenis kelamin, dan juga mungkin orientasi seksual berbeda atau gender ekspresinya berbeda, dan orientasi yang lainnya berbeda. Nah, maka membuat ekosistem dunia tetap plural, tetap beragam, itu menurut saya mestinya bisa kita lakukan, dan itu jihad yang paling nyata gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita bisa menghormati itu, maka efeknya adalah kita akan mampu menghormati hak hidup orang lain. Dan juga menghormati bahwa setiap orang berhak untuk dijaga rasa amannya. Bayangkan kalau kita bisa menjaga perasaan orang, menjaga perasaan kelompok dan sebagainya, mungkin kehidupan kita di Indonesia akan lebih bahagia lagi ya, karena lebih banyak orang yang punya
komitmen untuk menjaga kebersamaan ini gitu, daripada sekedar mengutamakan ini kepentingan kelompok maupun kepentingan dirinya sendiri dengan atas nama agama lalu melakukan banyak pelanggaran hak kepada orang lain. Gampang sih Mas hasilnya, tapi nggak semudah itu ya, karena ada banyak yang menghalangi, misalnya keyakinan seseorang pada sesuatu, misalnya keyakinan bahwa amaliyah tertinggi seorang muslim itu adalah berjihad, dan jihadnya itu adalah perang, maka ya orang tersebut akan melakukan dorongan itu. Tetapi kalau dia meyakini hal yang berbeda, bahwa jihad itu adalah bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan cara yang lebih bermakna untuk manusia maupun alam semesta, maka orientasi hidup kita akan lebih mengarah kepada bagaimana menjalin hidup ini dan berbagi kehidupan dengan orang lain. Begitu. Itu ya, bagaimana mengaplikasinya memang ada gampang-gampang susah ya, saya bilang seperti itulah. Jadi ada titik kesulitannya juga untuk bagaimana kita mengaplikasikan nilai keadilan dan jihad itu, soalnya membutuhkan kerjasama yang luar biasa antar sektoral gitu ya, bukan hanya kumpul pada pimpinan semata. Jadi kita pun sebagai masyarakat harus aktif, kemudian jangan pasif seperti itu. Nah, pengalaman Mbak sendiri nih, pengalaman Mbak sendiri apa kira-kira penyebab isu sektarian dan ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama ini seakan tak pernah berhenti gitu, dan terus-terusan bergulir menjadi semacam rutinitas di Indonesia ini? Silakan Mbak. Kalau saya mungkin ngelihatnya yang pertama ini dari pengalaman ya. Sebenarnya di sebagian dari masyarakat kita ada rasa ketakutan, kemarahan maupun pengabaian yang mereka nggak mendapatkan jawaban. Seperti misalnya ini hanya ini ilustrasi yang gampang saja ya. Seseorang hidup di lingkungan yang mayoritas adalah Muslim. Tiba-tiba dalam waktu tertentu misalnya kedatangan orang-orang baru pindah gitu ya, yang itu agamanya non-Muslim, dan mereka akan hidup bersama dengan mereka karena tidak pernah hidup atau tidak pernah memiliki pengalaman berinteraksi dengan orang yang berbeda, terutama beda agama, karena memang tempat tinggalnya yang homogen. Maka ada rasa ketakutan. Ketakutan itu berangkat dari cara pandang yang memang didoktrinkan bahwa yang paling baik itu orang Muslim. Orang non-Muslim itu nggak baik, ya. Kita kadang-kadang guru-guru ngaji kita kadang-kadang salah doktrin tuh. Umat yang terbaik adalah umat Muslim, yang lain enggak gitu. Ya kalau itu internal kalian sih nggak apa-apa, tapi kalau itu kemudian diekspresikan keluar, maka bisa aja dia menjadi sangat arogan gitu ya, bahwa orang lain enggak, dan maka karena enggak maka sah untuk dibinasakan. Nah, ketakutan ini sering kemudian enggak menemukan ruang-ruang dialog yang itu bisa mengklarifikasi. Dan juga ketakutan itu ditimbulkan karena memang kita nggak punya kebijakan terkait dengan bagaimana tata ruang kita lebih baik, komposisi keberagaman di masyarakat itu harus dijaga. Indonesia kan salah satu negara yang cukup membiarkan berkembangnya perumahan-perumahan Islami, ya, atau perumahan-perumahan berbasis syariah atau perumahan-perumahan berbasis agama tertentu gitu ya, dan itu dibiarkan sehingga orang kemudian harusnya dia berinteraksi dengan orang yang berbeda ya secara alamiah, tetapi karena dikapling oleh sistem perumahan yang eksklusif, maka
kesempatannya untuk berdialog dengan orang yang berbeda itu nyaris tidak ada. Nah, ini berbahaya karena kemudian dia hanya berinteraksi dengan orang-orang yang seidentitas saja. Nah, kalau sudah seperti itu, maka empatinya terhadap orang lain itu akan tumpul. Yang kasihan adalah anak-anak kalau sejak kecil dia tidak tumbuh dalam sebuah keberagaman gitu ya. Yang lain yang menurut saya juga menarik untuk disikapi di dalam masyarakat kita, sebenarnya stereotyping terhadap kelompok tertentu itu berkembang cukup luas ya. Kalau ini ini mungkin guyonan buat sebagian dari kita ya. Misalnya orang-orang yang ada di Pulau Jawa, kalau melihat orang Papua pasti punya stereotyping. Orang Jawa dengan orang Sunda punya stereotyping. Orang Sunda dengan orang Madura dan orang misalnya Sumatera dan sebagainya, semua punya stereotyping. Jangan mencari tahu siapa yang bikin, yang membikin manusia sendiri gitu ya. Nah, stereotyping ini kalau selalu dipertajam dan kemudian digosok terus, maka dia akan terbangun di dalam cara berpikir kita. Nah, itu sangat berbahaya teman-teman, karena kalau kemarahan kita atau kebencian kita kepada kelompok tertentu kemudian di-trigger dengan misalnya drug, alkohol, maka itu bisa sangat mengerikan. Dia contohnya adalah pembantaian yang berbasis kepada kebencian ya, dengan kelompok Papua misalnya. Dari Papua itu juga dibangun dari stereotyping ya, yang ada di masyarakat kita. Yang mengkhawatirkan dalam konteks kita punya kemarahan, punya ketakutan, punya pengabaian, punya stereotyping dan tidak punya mekanisme mengurai ini semua adalah hadirnya internet, sosial media dan teknologi. Yang ini menjadi enabler paling kuat untuk kemudian memvisualisasi kemarahan kita, stereotyping kita, apalagi nggak bertemu langsung, nggak kenal langsung, tapi memungkinkan untuk secara membabi buta menghina seseorang atau menyerang seseorang dengan identitas yang dia miliki gitu ya. Itu sangat mungkin banget dan itu sangat bahaya karena kemudian itu akan semakin meluaskan yang dulunya hanya terkotak-kotak di tempat-tempat yang tersembunyi, tapi sekarang menjadi sangat terbuka. Dan kemudian sektarianisme di Indonesia wajahnya itu sangat kemudian mudah dipetakan dengan bantuan media sosial. Dan kebencian itu sendiri dan pikiran sektarian itu sendiri sangat mudah ditransfer di masyarakat yang lebih luas dengan bantuan internet, media sosial dan teknologi yang saat ini ada. Ini karena tingkat literasi masyarakat kita memang rendah, ya. Alih-alih kita memahami betul informasi yang ada, gitu ya, membaca dengan betul, membaca dengan kritis, tapi belum dibaca sudah di-share. Yang lain juga pendekatan jurnalisme kita memang sangat buruk karena lebih cenderung mengangkat tema atau headline-nya itu yang memprovokasi, padahal mungkin isinya enggak, tetapi dengan sengaja ingin menyerang sistem limbik orang agar mereka kemudian emosional dan langsung mengeluarkan ekspresi mereka. Dan sosial media sangat pas karena dia tidak langsung melihat orangnya dan bisa secara leluasa menghujat ataupun mengekspresikan dengan cara-cara yang negatif. Oke, itu ya, jadi berarti salah satu penyebab isu sektarian yang terus-terusan menjadi bola salju ya, yang semakin besar itu, sahabat moderasi sekalian dan Mbak Ruby. Jadi salah satunya adalah stereotip yang terus-terusan digaungkan gitu ya. Ya contoh sederhananya, saya punya kawan cowoknya orang Sunda, kemudian
calon istrinya itu orang Jawa, Mbak, kata keluarga orang Jawa, kamu jangan nikah sama cowok orang Sunda, tukang kawin gitu. Itu kan Iya, salah satu itu stereotip. ya, yang menurut saya itu menjadi apa ya, bahan guyonan, tapi kemudian ternyata banyak orang yang menyikapi secara serius. Sehingga akhirnya bukan banyak ya, teman saya ada yang sampai gagal menikah hanya dikarenakan orang tuanya masih berpegang pada paham seperti itu gitu. Kamu jangan orang Sunda tukang kawin, tau. Itu kan Betul. contoh stereotip kebudayaan ya, apalagi bicaranya masalah agama yang tadi menurut Mbak Ruby itu yang saya suka bahasanya itu bikin baper gitu ya kalau udah nyangkut agama itu. Oke, kalau begitu Mbak, ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut pandangan Mbak nih, apakah sesungguhnya secara spesifik konstitusi kita itu sudah menjamin adanya perlindungan bagi warga untuk menganut dan menjalankan ajaran sesuai agama dan kepercayaannya, Mas? Kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar kita ya, teman-teman sekalian, sebenarnya Indonesia memiliki undang-undang yang sangat baik, seperti yang saya sampaikan. Khususnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita setelah amandemen tahun 2000-an itu kemudian berhasil membuat pasal 28 itu berkembang menjadi cukup panjang ya, mengatur hak hidup, mengatur hak berkesempatan, bertempat tinggal, berkeluarga, sampai juga tentu saja mengatur tentang bahwa setiap orang berhak memeluk agama ya, dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Nah, ini tuh dijamin oleh konstitusi gitu. Nah, kita sayangnya kadang-kadang terjemahannya dalam bentuk yang undang-undang turunannya itu tidak melihat undang-undang rujukan atasnya ya, itu yang paling tinggi memang harus Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kemudian Indonesia ya terpaksa harus panen beberapa kebijakan di tingkat daerah, perda yang sangat diskriminatif terhadap minoritas maupun perempuan. Bahkan jumlahnya cukup fantastis ya, seperti yang dikompilasi oleh Komnas Perempuan, ada sekitar 421 perda yang di kategori diskriminatif terhadap perempuan dan juga minoritas ya. Padahal kalau kita lihat undang-undang di atasnya, Indonesia sudah berkomitmen melalui ratifikasi CEDAW, Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women. Jadi sebuah konvensi HAM perempuan yang dikeluarkan oleh PBB memang untuk menjamin HAM perempuan secara universal. Nah, Indonesia sudah meratifikasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ya. Maka dari itu tentu saja mestinya ini bisa menjadi roh gitu ya di semua undang-undang yang ada ya. Kita cukup berbangga sih, memang sejak tahun 2000, sejak Presiden Gus Dur merilis instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 itu tentang pengaruh utamaan gender, pemerintah Indonesia secara komitmen besar telah mentranslate-nya menjadi sebuah undang-undang ya. Salah satunya undang-undang yang cukup penting adalah undang-undang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini menjadi undang-undang yang sangat penting untuk perlindungan HAM perempuan di Indonesia. Dan undang-undang anak, undang-undang untuk disabilitas dan sebagainya telah banyak dilakukan ya. Nah, lagi-lagi ini tergantung bagaimana kita memaknainya, dan instrumen negara masih banyak yang nggak konsisten. Terutama dalam konteks penegakan hukum terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, tidak digait atau tidak dipandu oleh perspektif profesional sebagai penegak hukum yang harusnya melandaskan kebijakannya pada konstitusi negara kita ya, bukan tafsir agama. Sekali lagi, karena beda pendekatannya ya. Kalau tafsir agama itu kan banyak bentuknya
ya, nggak hanya satu. Dan Indonesia melindungi tafsir agama semuanya, baik itu yang sangat konservatif maupun yang sangat liberal gitu ya, katakanlah. Semuanya kita bisa dapetin di ruang publik, tetapi dalam konteks kita bicara penegakan hukum, tentu saja yang menjadi acuan kita adalah konstitusi dan undang-undang yang dia sevisi dengan konstitusi negara kita. Nah, aparat hukum kita belum semuanya begitu, ya, masih kadang ketakutan kalau ingin menegakkan kebenaran terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, ya, takut dianggap misalnya dia mendukung kelompok tertentu atau dia bagian kelompok tertentu. Nah, yang seperti ini menurut saya tidak tepat, ya. Maka jika misalnya aparat hukum perlu mendapatkan, ya, pencerahan dari pihak-pihak yang memahami betul terhadap tafsir keagamaan, tentu pemerintah bisa atau aparat hukum bisa menyelenggarakan konsultasi dengan berbagai pihak, khususnya tentu saja kelompok agamawan yang memiliki tafsir terbuka, karena sebagaimanapun juga tafsir yang harus dikembangkan adalah tafsir yang berbasis kepada keterbukaan dan juga memiliki atau mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan saya yakin betul hak asasi manusia secara prinsip tidak bertentangan dengan keislaman kita gitu. Oh, oke. Ini sedikit menyinggung pertanyaan tadi sebetulnya, ya, dalam perspektif gender, bagaimana sesungguhnya bentuk jihad dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi sedikit sudah diulas ya Mbak ya. Nah, dalam lagi bagaimana Mbak dalam perspektif gender? Nah, pertama yang harus didudukkan di dalam benak kita adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang sama, ya, dan mereka adalah di dalam konteks di mata Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama pemegang mandat dari Tuhan gitu untuk bisa menyelenggarakan kesejahteraan. Saya yakin Tuhan tidak membedakan itu. Nah, yang kedua penting untuk dipahami bahwa dalam konteks di perspektif gender, memahami kebutuhan laki-laki dan perempuan, disabilitas dan kelompok yang lainnya, lansia dan kelompok minoritas, yang penting untuk ditekankan menggunakan pendekatan keadilan hakiki. Saya rasa Dr. Nur Rofiah menggunakan ini dengan sangat baik, dan saya setuju bahwa membaca kebutuhan setiap gender menjadi sangat penting, karena memang kebutuhannya berbeda dan treatmentnya memang harus berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, ya, agak berbeda, ya. Kita punya kebutuhan khusus perempuan karena kita memiliki organ reproduksi yang berbeda dengan laki-laki dan konsekuensinya berbeda, maka tentu perempuan berhak untuk mendapatkan misalnya cuti haid atau cuti melahirkan karena konsekuensi dari organ reproduksi dia, dan itu pemberian Tuhan gitu, ya. Maka pendekatan keadilan hakiki yang disuarakan oleh Dr. Nur Rofiah menjadi sangat urgent untuk dipahami oleh pengambil keputusan di semua level gitu, ya. Nah, dalam konteks ini juga saya rasa kita harus yakini bahwa perempuan memiliki kemampuan dan telah terbukti dalam sejarah di Indonesia maupun dunia, mereka bisa berkontribusi positif dalam bidang-bidang yang beragam, di pendidikan, kesehatan, bidang kemanusiaan, bicara tentang perdamaian dan sebagainya. Perempuan memiliki kontribusi yang sama dengan laki-laki. Nah, kalau kita bersepakat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan itu kebutuhan yang sama-sama dirasakan oleh laki-laki dan perempuan,
maka tentu menjadi sangat penting untuk memikirkan cara pencapaiannya juga dengan cara yang setara ya, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan. Itu tidak boleh ada pembedaan hanya gara-gara dia perempuan atau dia laki-laki ya, tetap kesempatan itu harus diberikan secara fair. Oke, seperti yang kalau saya boleh citir sebuah ayat itu wa asyruhunna bil ma'ruf gitu ya. Iya betul. Kita berkesalingan atau bergaul sama contohlah misalkan katakanlah dalam konteks ini suami istri itu bagaimana kita bergaul dengan ma'ruf dengan cara-cara yang adil, dengan cara-cara yang baik tentunya dengan cara-cara yang ma'ruf. Nah, sejauh pengamatan dan pengalaman Mbak sendiri, kendalanya apa sih yang dihadapi dalam rangka mengarus utamakan pesan-pesan keadilan dan jihad kebangsaan sesuai dengan bidang yang Mbak tekuni saat ini? Silakan. Oke, kalau kita lihat yang paling besar memang cara berpikir ya, karena itu pondasi banget ya. Jadi kalau kita memiliki cara berpikir yang bias atau gampangannya tidak terbuka, maka sulit untuk diajak memikirkan ke arah yang lebih kompleks, memahami faktor-faktor yang tidak tunggal, bicara tentang pencapaian kesejahteraan maupun kebahagiaan bagi perempuan dan laki-laki. Nah, faktor cara berpikir ini bukan berarti tidak bisa dirubah, tentu saja ini sangat bisa dirubah dan membutuhkan intervensi-intervensi tertentu. Yang lain yang menurut aku juga menjadi hambatan itu adalah dunia pendidikan kita itu belum memberikan ruang berpikir kritis 100%. Kalau kita lihat di praktek-praktek pendidikan, mengapa kemudian banyak orang tua yang mengambil anaknya dari sekolah dan melakukan homeschooling sendiri karena sekolah tidak terlalu mampu diharapkan untuk membangun critical thinking. Kalau anaknya cerdas, tapi sekolahnya tidak punya lingkungan yang bisa mendukung kecerdasan anak tersebut atau critical thinking dia, maka itu juga menjadi keresahan ya buat orang tua dan si anak itu sendiri. Jadi harus dua-duanya tersedia, harus ada lingkungan yang bisa menumbuhkan critical thinking, tapi kurikulumnya sendiri juga harus memajukan critical thinking. Mengapa saya sangat menekankan kepada dunia pendidikan? Karena disinilah sebenarnya menurut saya basis kita membangun karakter manusia Indonesia itu di dunia pendidikan. Dunia pendidikan tentu saja tidak hanya dunia pendidikan sekuler, tapi dunia pendidikan Islam juga harus mengarah kepada mengembangkan critical thinking ya. Karena kajian-kajian keislaman akan berkembang kalau critical thinkingnya terasah dan lingkungannya mendukung untuk melahirkan banyak orang berpikir kritis. Yang lain yang menjadi kendala dalam kami itu tentu di konteks perlindungan minoritas. Ini merupakan isu yang sangat nggak gampang ya. Saya katakan begini, beberapa kali kami dituduh Syiah atau dituduh Ahmadiyah ketika kami melakukan pembelaan kepada mereka. Tahun 2011 ketika Syiah diusir dari Sampang, kami langsung turun lapangan dan melakukan pendampingan kepada kelompok ini, menemani mereka, menyiapkan mereka bisa mengelola kelompoknya sendiri ketika di luar dari kampungnya gitu ya. Kemudian ketika dipindah di Surabaya, kami juga mendampingi mereka untuk bisa meningkatkan literasi perempuannya agar bisa membaca dengan baik. Kenapa tujuannya apa? Agar mereka tidak dibohongi. Ya. Nah, kemudian ada banyak intervensi yang lain. Tapi kemudian tanpa
itu didukung oleh leadership yang kuat di tingkat pemerintah untuk konsisten mengikuti aturan negara atau konstitusi dalam hal penyelesaian masalah-masalah seperti ini, maka itu nggak akan bertahan lama gitu ya, karena kerja kami terbatas. Sementara mengembalikan mereka ke kampung halamannya itu menjadi hal yang sangat urgent buat mereka. Tapi sayangnya leadership di Indonesia kalau terkait dengan penyelesaian kebebasan beragama dan berkeyakinan ini menjadi takut menggunakan undang-undang dasar. Akhirnya tafsirnya adalah misalnya kelompok Syiah didesak agar bisa masuk Sunni kembali. Kemudian mereka bisa dikembalikan ke kampungnya. Dan apakah itu akan menyelesaikan masalah? Tentu enggak dong, karena ini berkaitan dengan keyakinan orang gitu ya. Tapi desakan untuk mereka masuk Sunni dan maka itu tiket untuk kembali ke kampung itu sering ditawarkan sebagai solusi, dan menurut saya sangat tidak tepat gitu ya. Maka kembali bicara kepemimpinan memang harus berani menggunakan konstitusi dan memang harus berani untuk melakukan eksekusi berbasis kepada konstitusi gitu. Oke. Nah, terkait kelembagaan yang tengah Mbak Ban pada saat ini ya sebagai Direktur Aman, apa saja peran strategis yang sudah dilakukan Aman untuk mengadvokasi perlindungan terhadap warga negara atau secara lebih jauh meminimalisir ancaman ekstremisme dan radikalisme atau konflik horizontal? Kami udah ya, seperti yang saya ceritakan, pendampingan kelompok minoritas kami lakukan karena mereka manusia dan itu panggilan kemanusiaan, bukan untuk hanya sekedar mendampingi atau melindungi mereka dari kekerasan, tetapi membuat mereka paham terhadap hak-haknya dan membekali mereka mampu untuk melakukan advokasi sendiri hak-hak mereka. Menurut saya itu penting ya, karena mereka posisinya sangat lemah. Maka model pendampingan ini memang harus fleksibel. Kadang-kadang memang kita nggak akan bisa mendapatkan pemenuhan hak sipil politik dalam waktu yang sangat cepat, tetapi minimal pemerintah Indonesia masih punya komitmen untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya gitu ya, sehingga jaminan negara itu masih bisa nikmati gitu untuk kelompok ini, dan penguatan literasi mereka agar tidak mudah dibohongi gitu ya. Yang lain yang kami lakukan membangun mekanisme dialog itu dengan orang-orang yang berbeda. Ini merupakan salah satu manuver Aman Indonesia untuk bisa mengembangkan intrafaith dialog melalui peran ulama perempuan. Jadi kami merasa bahwa ruang dialog antar Sunni, Syiah, Ahmadi, Wahabi, Salafi misalnya itu sangat kecil ya di masyarakat kita. Orang udah tahu dia anggota Ahmadi atau apa, dia itu orang Ahmadi sesat. Oke, nanti orang apa sesat gitu ya. Jadi cap-cap seperti itu sangat gampang dilontarkan di masyarakat tanpa tahu sebenarnya orang ini tuh percayanya kayak apa dan prakteknya dalam kehidupan itu seperti apa. Nah, maka kami mau membuat sebuah dialog lintas keyakinan ini menjadi ruang yang aman buat mereka untuk berbagi, sehingga mereka ngerti gitu ya bahwa ada persoalan di dalam Syiah, Sunni, Ahmadi, Salafi, Wahabi, tapi bahwa mereka warga negara yang mereka penting untuk diyakinkan bahwa mereka harus menghormati hak orang lain, nggak boleh melakukan kekerasan. Menurut saya itu penting banget. Nah, ruang-ruang dialog itu perlu ada dan perlu banyak gitu ya dilakukan di masyarakat kita ya, dan kita nggak perlu takut sebenarnya membuka ruang dialog seperti itu. Nah, Aman Indonesia sendiri juga dalam konteks pencegahan ekstremisme kita mendampingi pemerintah untuk menurunkan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan mengarah kepada terorisme melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 ke tingkat provinsi, agar provinsi menjadi lebih jelas wewenangnya dan bisa melakukan eksekusi dengan lebih baik gitu ya, sehingga tidak menjadi beban nasional.
tapi daerah juga memiliki peran dan kewajiban untuk memproteksi daerahnya sendiri dari berkembangnya radikalisme dan juga potensi aksi-aksi teror yang berkembang di Indonesia. Aman Indonesia sejak 2007 berkomitmen untuk membangun budaya perdamaian di tingkat komunitas, maka kita saat ini bekerja di 40 komunitas di 7 provinsi, membangun resiliensi di komunitas dengan memperkuat peran perempuan lintas iman agar masyarakat kita memperbaiki bagaimana relasi di dalam keluarga dan juga bagaimana relasi di tingkat masyarakat. Nah, kita yakin betul kalau kita memperkuat perempuan, maka keluarga dan komunitas itu pasti akan lebih baik gitu. Karena apa? Karena perempuan itu dekat dengan narasi kehidupan dan perempuan menjadi bagian dari simbol minoritas dan marginalisasi di masyarakat sehingga membuat kita mampu membuka mata kita untuk melihat kelompok-kelompok yang termarginal yang lainnya. Dengan seperti itu, dukungan banyak aktor akan sangat kuat untuk membuat program-program intervensi itu menjadi lebih sustainable gitu ya. Dan yang lain tentu bersama Mubadalah mendukung penyebaran tafsir yang mubadalah dalam rangka kita menciptakan relasi laki-laki dan perempuan yang lebih setara dan lebih adil di Indonesia ya, baik melalui pemberitaan maupun melalui penyebaran aplikasi 60 hadisnya yang ditulis oleh yang dikompilasi oleh Dr. Fakihudin dalam bentuk aplikasi dan mudah diakses oleh publik begitu. Oke, pertanyaan terakhir Mbak, cita-cita dan harapan Mbak agar ajaran adil dan jihad kebangsaan terus melekat menjadi karakteristik Muslim Indonesia, baik dari pandangan non-Muslim yang ada di Indonesia sendiri maupun dari masyarakat internasional. Ya, saya tuh selalu berkata karena mungkin pengalaman saya bertemu banyak perempuan dari berbagai macam bangsa dan negara ya. Jadi saya selalu ingin mengatakan kepada teman-teman saya dan semua yang menonton video ini, teman-teman harus bersyukur menjadi Muslim Indonesia ya. Kita masih bebas berekspresi, bebas beribadah, bebas untuk bisa berpartisipasi di ruang publik. Yang perempuan juga memiliki space lebih banyak ya untuk berpartisipasi di publik dibandingkan dengan negara-negara Islam yang mereka sedang dirundung konflik dan kekerasan. Sistem demokrasi yang kita miliki di Indonesia sudah sangat bagus menjamin keberagaman dan keberagamaan di Indonesia. Hanya kita yang mampu untuk bagaimana menafsirkan itu dalam bentuk yang sangat konkret. Karena di Indonesia lah kita punya namanya wujud demokrasi, wujud nasionalisme dan Islamisme itu yang tak terpisahkan begitu ya. Wujudnya itu ada dan itu bisa diajarkan kepada negara lain. Berbuat baik kepada bangsa nggak harus kemudian meninggalkan ajaran agama, tapi itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berkeyakinan dalam agama kita adalah tentu saja nasionalisme. Nah itu sangat penting. Yang lain aku pengen banget ya, cita-cita saya secara pribadi maupun juga diekspresikan di dalam Aman itu adalah menurut saya saat ini bicara tentang Islam dan demokrasi Indonesia terbaik. Nah aku pengen banget lebih memperluas lagi exchange atau bisa berbagi ya pengalaman di Indonesia yang sangat positif ini kepada negara lain dan mengatakan kepada mereka bahwa ada banyak ulama perempuan di Indonesia yang sangat bagus dan itu mampu untuk melakukan sebuah transformasi dan itu mungkin. Nah, berpijak kepada apa yang dilakukan oleh KUPI misalnya, saya rasa sudah banyak negara-negara lain mendengar dan ini merupakan upaya untuk memberikan harapan ya buat negara-negara Islam
yang saat ini masih kacau balau, bahwa sebuah perubahan mungkin, dan contohlah Indonesia. Dan kita sebagai orang Indonesia harus bisa menjadi contoh yang baik buat negara lain. Negara lain itu setengah mati loh, meredam perang gitu ya. Nah kita ini udah nggak ada perang dan kita ini negara yang aman gitu, tapi ada sejumlah orang yang pengen kita ini perang. Itu menurut aku sesuatu yang sangat ajaib dan nggak masuk akal. Jadi kembalikan bahwa negara kita harus dijaga dan apa yang kita yakini di sini perlu untuk kita bagi kepada negara-negara lain. Saya sih simpel saja bahwa jihad janganlah dimaknai sangat sempit. Saat ini ada ruang-ruang jihad yang lebih luas dari sekedar perang ataupun mengakhiri hidup. Saya rasa Tuhan memberikan kita kehidupan dan itu sangat mahal. Maka menjaga kehidupan dan mengisi kehidupan kita menjadi lebih bermakna untuk sesama manusia dan juga lebih bermakna untuk alam semesta itu jauh lebih penting. Dan perempuan saya rasa bisa menjadi contoh yang baik di mana perempuan-perempuan tetap bisa menjadi simbol kehidupan kalau Anda bisa berkomitmen bahwa jihad yang sesungguhnya adalah jihad mempertahankan hidup dan juga mengisi kehidupan, bukan jihad yang mematikan kehidupan itu sendiri. Terima kasih. Oke, luar biasa talk show atau ngobrol di Ramadan Salam pada kesempatan kali ini di sesi ketiga yang 3 keyword kita sudah bahas tuntas mengenai keadilan, jihad, dan juga persaudaraan ya. Sedikit quote yang saya catat pada kesempatan kali ini bahwa visi inklusif dari Islam Rahmatan lil Alamin ini dalam konteks kontemporer Indonesia telah ditegaskan dalam butir-butir Konstitusi Republik Indonesia sebetulnya. Karena itu ayat-ayat suci sebetulnya tidak perlu dipertentangkan dengan ayat-ayat konstitusi. Justru ayat-ayat konstitusi itulah merupakan salah satu bentuk konkret daripada prinsip Islam Rahmatan lil Alamin dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Demikianlah yang disebut dengan moderasi beragama. Terima kasih sahabat moderasi dimanapun Anda berada, dan terima kasih Mbak Ruby Khalifah yang sudah bersamai kami pada kesempatan talk show Ramadan Salam, Ngaji Kebangsaan Perspektif Islam Rahmatan lil Alamin, kerjasama antara Rumah Moderasi Beragama, Aman Indonesia, Gelastoria, KUPI, dan Mubadalah.id. Terima kasih Mbak. Sampai Sama-sama. Pada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesilapan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.